Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi baru pada KD 3.2, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, Ibu mulai. Selesai. Sekarang siapkan buku tugas, bukan buku tugas, tapi lebih tepatnya buku catatan. Sembari kalian menonton video ini, silahkan kalian catat poin-poin penting dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian belum pahami di materi kesetimbangan benda tegar ini. Jadi langsung saja, untuk KD pertama pada kompetensi dasar ini yaitu 3.2, menerapkan titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.2-nya membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Jadi itu adalah poin dari pembelajaran kita. Nah, untuk pagi hari ini tujuan pembelajaran kita apa? Jadi setelah melalui proses pembelajaran dengan metode daring seperti saat ini, siswa dapat memahami penerapan konsep kesetimbangan benda tegar, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar itu bagaimana. Jadi poin tujuannya adalah memahami konsep dan juga menganalisis syarat terjadinya kesetimbangan benda tegar. Jadi langsung ke materi. Kesetimbangan benda tegar itu ada kaitannya dengan materi kemarin, yaitu tentang materi dinamika rotasi di KD 3.1, yaitu tentang momen gaya, momen inersia, dan juga momentum sudut. Jadi itu ada kaitannya. Jadi usahakan kalian jangan melupakan materi-materi yang sudah berlalu ya, tapi tetap diingat untuk modal kita mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini ada kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar itu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalian, karena kesetimbangan sendiri itu sama artinya dengan kata seimbang. Dan di sini ada benda tegar. Nah, yang jadi poin pembelajaran kita kesetimbangan pada benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu, gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu diingat ya, bahwa misalkan ketika kita memberikan gaya pada sebuah tembok, kita tonjok tembok itu dengan menggunakan tenaga yang sewajarnya, maka tembok itu ya akan tetap wujudnya akan menjadi tembok, ukurannya juga sama, tidak akan berubah. Kecuali lain lagi cerita kalau misalkan gaya yang kamu berikan itu lebih besar atau di luar batas kewajaran. Kamu bisa memukul temboknya menggunakan palu dengan kekuatan benar-benar kuat. Itu berbeda lagi ya, itu bukan termasuk cakupan dari benda tegar yang kita maksud pada pembelajaran kali ini. Nah, benda tegar itu terdiri dari kombinasi sejumlah partikel, yang mana semua partikelnya berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lain. Jadi, benda tegar itu kumpulan dari beberapa partikel yang saling menyatu, yang saling mengkombinasi, yang saling melengkapi dalam suatu jarak tetap terhadap yang lain. Jadi padat, membentuk sesuatu susunan yang padat, itu benda tegar. Nah, sejumlah partikel itu apa, Bu? Jadi sistem partikel ini merupakan titik materi ya dalam fisika, yang memiliki suatu massa namun ukurannya dapat diabaikan. Titik berat ini dapat diabaikan, oleh karena itu gaya yang diberikan pada sistem partikel hanya akan mengakibatkan terjadinya gerak translasi atau gerakan lurus saja. Nah, mengenai hal tersebut, jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0,
maka partikel itu kemungkinan akan terjadi dua hal. Pertama, benda dalam keadaan diam akan tetap diam. Dan yang kedua, benda akan bergerak lurus beraturan atau melakukan GLB. Nah, hal ini sama sekali dengan bunyi hukum 1 Newton ya, bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, untuk syarat keseimbangan benda tegarnya sendiri berarti ada dua rumus, yaitu sigma Tor sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Jadi begitu untuk ketentuan kesetimbangan benda tegar. Bunyinya persamaan kesetimbangan benda tegar bagaimana? Nah, di sini dari rumus tadi dapat diuraikan bahwa benda tegar dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ini sama artinya sigma F sama dengan 0. Dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu juga sama dengan 0. Ini sama artinya sigma Tor sama dengan 0. Jadi ada kaitannya kan dengan materi kemarin, yaitu tentang momen gaya atau torsi. Nah, dari persamaan tadi dapat diuraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di mana komponen terhadap masing-masing sumbu itu bisa ditulis menjadi seperti nomor 1 ya. Nomor 1 ini terhadap sumbu X ditulisnya menjadi sigma Fx sama dengan 0. Terhadap sumbu Y menjadi sigma Fy sama dengan 0. Terhadap sumbu Z ditulis menjadi sigma Fz sama dengan 0. Jadi mengikuti di mana sumbu dari benda itu ditujukan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang syarat kesetimbangan benda tegar? Jadi ingat ya syaratnya, tulis di buku kalian, nanti kalian bisa tanyakan kalau misalkan kalian ada yang kurang paham. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang macam-macam kesetimbangan benda tegar. Nah, mengacu pada syarat kesetimbangan benda tegar tadi, ternyata kesetimbangan benda tegar itu memiliki beberapa macam. Pertama, di sini ada kesetimbangan stabil atau mantap. Mantap atau tetap. Jadi, kesetimbangan stabil ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula ketika benda diberi gangguan. Nah, gangguan tersebut membuat posisi bendanya berubah. Berubahnya bagaimana? Jadi titik berat benda itu ditandai dengan naik lebih besar. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan stabil ini adalah kursi malas. Kursi malas itu seperti mainan kuda-kudaan zaman dahulu atau kursi goyang yang biasanya kita lihat bawah-bawahnya itu berbentuk cembung. Nah, ketika kita duduk di atas kursi itu dan kita kasih ke gaya dorong ke depan dan ke belakang, pasti kursinya akan bergerak sampai dimana ketika gaya yang kita berikan itu hilang, maka kursi itu akan kembali ke posisi semula. Itu sama artinya dengan kesetimbangan stabil dalam konteks ini. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau misalkan belum paham, kalian bisa cari contoh-contoh kesetimbangan stabil sendiri. Untuk yang kedua ada kesetimbangan labil atau goyah. Nah, kesetimbangan labil ini berlawanan dengan kesetimbangan yang stabil tadi. Jadi kebalikannya. Kesetimbangan labil ini terjadi ketika benda tidak bisa kembali pada posisi semula saat gangguan pada benda itu dihilangkan. Gangguan yang diberikan mengakibatkan posisi benda berubah dan ditandai dengan titik berat benda itu turun atau semakin sedikit. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan labil adalah sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Jadi analoginya seperti ini, misalkan kalian memiliki batang kayu yang berdiri tegak, lurus, kemudian kalian kasih gaya dorong, sehingga batang kayu itu jatuh ke. Setelah jatuh ke tanah dan gaya yang kamu berikan itu hilang, maka kayu tadi tidak akan kembali ke posisi awal, yaitu posisi berdiri. Itu konsep dari kesetimbangan labil atau goyah.
Kemudian yang ketiga ada kesetimbangan indifferent atau netral. Kesetimbangan netral itu ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Nah, biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda itu tidak akan kembali kepada keadaan semula, melainkan benda itu akan bergerak, berpindah tempat pada posisi baru. Nah, contoh benda yang memiliki kesetimbangan netral apa? Jadi contohnya ada di silinder yang diletakkan di lantai datar. Jadi kalau misalkan kita geser atau berikan gaya dorong pada silinder itu, maka silinder akan berputar, tetapi dia tidak akan kembali ke posisi titik awal dia diberi gaya. Itu konsep kesetimbangan netral. Nah, di sini Ibu mau memberikan tambahan bahwa kesetimbangan 3 gaya. Jadi ketika kesetimbangan itu terjadi pada 3 gaya, diberikan 3 gaya. Jadi ilustrasinya seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada gaya F1, F2, dan F3. Masing-masing memiliki sudut alfa, beta, dan juga gamma. Nah, ketika nanti kalian diberikan soal atau bentuk penyelesaian masalah terkait kesetimbangan 3 gaya ini, kalian bisa mencarinya menggunakan perbandingan gaya-gaya pada persamaan di bawah. Silakan kalian tulis dan kalian hafal kalau bisa ya. Pahami malah lebih bagus. Jadi di sini F1 di per sin beta, F1 di per sin beta sama dengan F2 per sin alfa, dan F3-nya di per sin gamma. Jadi itu konsepnya. Bagaimana? Sudah mulai paham tentang penerapan kesetimbangan benda tegar dan macam-macamnya? Sekarang ada penerapan kesetimbangan benda dalam kehidupan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mempelajari kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, di sini Ibu sudah memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada gambar pertama. Gambar pertama ini menurut kalian apa? Ini adalah seorang pedagang sayur yang sedang membawa dagangannya di pundak. Kenapa ada konsep kesetimbangan bendanya, Bu? Nah, kita lihat di sini. Di tongkat ini, di kayu yang dipegang oleh pedagang ini, kita analisis seperti ini. Nah, ini adalah gaya berat kedua, gaya berat pertama. Ini nanasnya, dan ini buah mangganya. Dan W0-nya ini adalah acuan atau porosnya, yaitu pak pedagangnya itu sendiri. Jadi panjang atau panjang lengan dari tongkat ini sangat menentukan letak kesetimbangannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya ada di rel kereta api. Rel kereta api kenapa ada kesetimbangannya? Ya, kita analogikan di gambar ini. Ini adalah gambar sebuah rel kereta api. Nah, di sini terlihat jarak antara poros acuan itu seimbang, harus seimbang. Dan ini menerapkan konsep hukum kesetimbangan benda tegar ya. Jadi disamakan antara gayanya, jaraknya, dan torsi yang akan diberikan nanti itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soal pertama, di sini ada sebuah benda bermasa 20 kg. Digantungkan pada ujung tali seperti pada gambar. Maka tentukan tegangan tali T1 dan T2-nya berapa. Dengan menggunakan soal ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam hal ini menggunakan persamaan tadi. Persamaan kesetimbangan 3 gaya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kesetimbangan 3 gaya dalam bentuk soal
dalam bentuk soal. Tadi ada tali T2-nya di sini ada 60 dan di sini tadi ada kebalik, T1-nya 60 dan T2-nya 30. Kemudian ini diberikan gaya ke bawah. Ini kita analogikan, ini A, ini B, dan ini C ya. A-nya ini besar sudutnya adalah 90 derajat karena dia siku-siku. Karena T2-nya tadi berapa? T2-nya tadi 30, berarti 90 tambah 20 sama dengan 120. Jadi di sini itu sudutnya menjadi 120 ya. Dan untuk T1-nya karena ini tadi 60, berarti 90 tambah 60 adalah 150. Ketika kita sudah memiliki dan mengetahui sudut-sudut ini di antara gaya berat, maka sekarang kita bisa menerapkan persamaan tadi. T1-nya per sin beta atau sin 120 sama dengan gaya berat di per sin 90. Sin 90 diperoleh dari ini ya, sin alfanya dia siku-siku. Jadi T1 dimasukkan sin 120 sama dengan setengah akar 3. Dan W-nya atau gaya beratnya itu diperoleh dari massa kali gravitasi. Massanya 20, gravitasinya 10, jadi gaya beratnya ada 200. Kemudian dimasukkan ke rumus, 200 dibagi sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1, jadi tinggal dikali silang dan didapat tegangan T1-nya ada 100 akar 3 Newton. Begitupun sama caranya dengan mencari T2-nya. T2-nya dicari dengan rumus T2 sin 150 ya, sama dengan gaya berat dibagi sin 90. T1 200 sin 150 itu sama dengan setengah dan sin 91 dikali silang seperti tadi dan didapat hasil bahwa T2 sama dengan 100 Newton. Jadi begitu caranya ya, dipahami dan ditanyakan misalkan ada yang belum paham. Kita lanjut ke soal kedua, contoh soal kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini ada sistem dalam keadaan setimbang. Maka tentukan besar gayanya. Sudah dijelaskan dalam soal bahwa dalam keadaan setimbang berarti otomatis kita bisa menggunakan persamaan dari kesetimbangan benda tegar, yaitu sigmator sama dengan 0. Nah, dilihat dari gambar ini, ada sebuah tongkat berada di atas suatu tumpuan atau poros. Diberikan dua gaya, FC dan FB. Untuk FC-nya sendiri kita belum tahu nilainya berapa, sedangkan untuk FB-nya itu ada 200 Newton. Dan yang diketahui lagi ada panjang lengan antara benda dengan poros itu A ke B itu 4 meter dan panjang lengan A ke C-nya 8 meter. Jadi kita langsung saja melihat di pembahasan bahwa kita memakai rumus sigmator sama dengan 0. Kemudian karena ada dua gaya berarti kita pakai sigma torsi B plus sigma plus torsi C sama dengan 0. Tetapi kenapa di sini torsi B-nya negatif? Kita harus ingat penggunaan arah dari momen gaya suatu benda dilihat dari titik acuannya, titik acuan dari poros benda itu sendiri. Nah, jika kita pada benda B ini kita tarik gaya ke bawah, otomatis dia akan berputar ke arah kanan. Karena berputar ke arah kanan berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti otomatis sigma torsi B-nya sama dengan negatif. Untuk torsi C-nya, ketika kita tarik ke bawah ke arah kiri, berarti tandanya dia akan
searah dengan jarum jam. Berarti tandanya dia positif. Sekarang setelah kalian bisa mengetahui arah sumbu dari lengan gaya, kemudian kita masukkan rumus torsi B dan torsi C-nya. Torsi B diperoleh dari F negatif FB dikali dengan panjang lengan A kali B dikali panjang lengan AB ya maksudnya, dijumlah dengan gaya FC dikali dengan panjang lengan L C ke A sama dengan 0. Kita masukkan negatif 200 Newton, LAB nya 4 meter, dijumlahkan dengan F nya itu ada FC nya ditanya, kemudian LCA nya ada 8 meter sama dengan 0. Kita kalikan. Sebelum kita kalikan, kita rubah posisi saja. Rubah posisi jadi F kali 8M sama dengan negatif 200 kali 4. Itu kan negatif 800. Jadi kita pindah posisi saja biar tandanya bisa berubah menjadi positif. Jadi F sama dengan 800 dibagi 8, jadi hasilnya adalah 100 Newton. Jadi nanti kalian bisa pahami sendiri dan hitung kembali. Kalau misalkan ada kesulitan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun melalui kolom chat di Google Classroom dan YouTube juga boleh. Nah, sekarang waktunya kalian membuka UKBM kegiatan 1. Nah, di UKBM kegiatan 1 itu nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan beberapa kegiatan yang mana kalian bisa membuktikan bahwa kalian sudah paham pada materi kesetimbangan benda tegar ini atau belum. Jadi kalian bisa kerjakan, bisa membuka kegiatan 1 di UKBM yang sudah Ibu share di Google Classroom. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan mengerjakan UKBM kegiatan 1. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.